GTM, bahkan ditaruh di kursi makannya aja dia nggak mau sama sekali. Ketika lihat makanan pun juga nangis gitu kan. Akhirnya halo Mamis, welcome back to my YouTube channel. Hari ini sesuai di judul, aku akan membuat beberapa tips untuk mengatasi anak yang GTM. Jadi sekarang Harvey usianya sudah 7 bulan 10 hari. Puji Tuhan akhir-akhir ini dia sudah tidak GTM. Sudah 3 minggu lebih, bahkan hampir 1 bulan Harvey sudah nggak GTM. Karena memang Harvey itu GTM-nya nggak lama. Cuman kalau namanya GTM ya Mami, itu udah bikin yang namanya stres, sedih, bahkan pusing banget. Bikin maminya puter otak juga, harus bikin menu apa, masakan apa si baby biar babynya mau makan gitu kan. Nah, waktu Harvey mulai MPASI itu pertama dia excited banget. Tapi beberapa hari kemudian Harvey sempet yang namanya GTM, bahkan ditaruh di kursi makannya aja dia nggak mau sama sekali. Ketika lihat makanan pun juga nangis gitu kan. Akhirnya ya bikin aku stres juga gitu. Tapi ya puji Tuhan udah 3 mingguan ini Harvey udah semangat banget nih untuk MPASI. Untuk itu aku akan share beberapa tips bagaimana mengatasi anak yang GTM. Let's go, kita langsung ke tipsnya. Oke Mami, jadi yang pertama, berikan MPASI yang berbau dengan ASI atau juga dengan susu formula. Nah, Harvey ini memang sudah tidak ASI sejak usianya 2 bulan karena memang ASI aku udah stop begitu aja. Akhirnya aku memberikan susu formula untuk Harvey. Dan waktu makan pertama kali Harvey tuh nggak mau karena memang mungkin pada dasarnya awalnya baby kita itu hanya mengenal ASI atau susu formula. Setiap harinya dia hanya mengkonsumsi susu atau ASI. Untuk itu Mami, kalau kayak gitu dia kan hanya familiar dengan rasa susu. Berarti kita perlu membuat MPASI menggunakan susu formula ataupun dengan ASI. Contohnya aku bisa buat mashed potato, susunya dicampur dengan susu formula yang biasa dia minum. Alhasil dia familiar dengan rasanya tersebut dan akhirnya dia jadi mau makan. Dan banyak banget menu-menu yang bisa menggunakan ASI ataupun susu formula. Kita bisa searching untuk cari menu-menu yang berasal dari susu atau ASI. Yang kedua, kenalkan konsep lapar pada si baby. Aku memberikan Harvey makanan dengan jam yang konsisten. Contohnya, aku selalu memberikan Harvey sarapan setiap pagi jam 8 dan jam 12 siang itu untuk makan siang, jam 3 sore untuk snack time-nya, dan yang terakhir dinnernya di jam 6 sore gitu. Nah, kenapa kita perlu memberikan jam yang konsisten? Karena dengan jam yang konsisten, anak jadi mengerti konsep lapar. Dia jadi menunjukkan tanda-tanda atau signal-signal kalau dia mulai merasakan lapar. Untuk itu, mami-mami mungkin perlu diatur nih jamnya supaya konsisten sehingga anak mengenal konsep lapar. Perhatikan tekstur MPASI-nya. Nah, yang pertama Harvey itu waktu pertama kali makan, Harvey cuma makan carrot karena Harvey mulai MPASI di 5 bulan 28 hari. Jadi aku kenalkan carrot sama Harvey dan dia suka banget sama carrot. Karena mungkin tekstur carrot yang smoothie gitu kan, lembut banget. Jadi dia tinggal telan-telan aja. Dan ketika aku kasih nasi, juga daging sapi, brokoli, dan aku udah blend padahal secara halus dan saring, tapi ternyata dia juga masih nggak suka juga nih gitu. Nah, mungkin untuk itu Mami perlu banget memperhatikan tekstur yang dia suka. Contohnya mungkin masih suka dengan yang cair-cair. Nah, Mami bisa bikin resistennya sedikit agak cair gitu. Nah, kalau Harvey ini sekarang udah mulai masuk agak kasar-kasar sedikit. Karena sudah 7 bulan, 25%-nya tidak disaring gitu. Jadi, Harvey memang saat ini sedang pengenalan lagi dengan teksturnya yang sekarang, yang baru ini. Tapi puji Tuhan, lama-lama dia mau mengenali. Kalau nggak bisa langsung, 25% nggak bisa langsung disaring, it's okay, Mami bisa mungkin 10%-nya atau 5%-nya dulu. Mami harus inget, ini namanya pelajaran untuk kita menjadi ibu yang sabar. 4. Jangan memberikan distraksi apapun saat anak makan. Kenapa sih? Karena ketika anak makan, biarlah anak kita fokus dengan makanannya. Kalau misalnya kita kasih mainan atau kita kasih YouTube ke anak pada saat dia makan, otomatis fokusnya terpecah. Dia nggak hanya fokus dengan makanan, tapi hanya fokus dengan mainannya atau YouTube-nya. Untuk itu, Mami jangan marah kalau seandainya anaknya jadi nangis terus kalau lagi makan karena minta mainan atau minta YouTube gitu. Nah, pola tersebut itu harus diubah supaya anak kita lebih menyukai
kondisi atau situasi yang lebih tenang saat makan, otomatis anak kita juga lebih fokus ke makanannya dan bisa menghabiskan makanannya. Yang kelima, batasi waktu makan anak hanya 30 menit. Kenapa sih hanya 30 menit? Nah, sama dengan halnya orang dewasa, kalau makan mungkin bisa bosen kelamaan duduk gitu kan. Nah, sama juga dengan bayi kita nih. Aku selalu menerapkan Harvey itu cuma 30 menit. Habis gak habis kita harus selesai gitu. Jadi tidak ada sistem paksa dalam makan. Dan dia juga gak jenuh karena duduk terlalu lama. Dan besok-besoknya dia akan lebih menyukai untuk duduk saat makan. Karena dia berpikir, toh juga mami aku gak akan lama-lama kok dudukin aku gitu. Dia berpikir seperti itu. Tapi kalau kita lebih dari 30 menit atau bahkan sampai 1 jam di kursi makan, nanti besok-besoknya dia makan lagi, dia baru kita dudukin aja udah nangis gitu. Karena dia berpikirnya, wah ini makan bakal lama nih, bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu kan. Nah, akhirnya kita harus berikan konsep tepat waktu yang seperti Mami, bunda-bunda, kita jangan berambisi ya, stay calm. Kenapa? Karena yang harus kita tahu adalah anak kita ini baru belajar mengunyah, baru belajar makan. Untuk itu kita jangan berambisi bahwa makanan itu harus habis, tidak. Untuk itu bunda-bunda dan mami harus banget nih berpikir, oh iya anak kita itu baru belajar loh. Namanya belajar itu tidak langsung bisa gitu kan. Nah makanya kita harus banget bisa merangkul anak kita. Mungkin dia nangis saat makan, mungkin dia jenuh, mungkin dia bosen. Kita pun juga harus lebih luas sabarnya gitu. Karena kita harus bisa berpikiran bahwa anak kita juga sedang belajar dan kita pun juga sedang belajar. Jadi jangan terlalu berambisi makanan harus habis. Yang penting anaknya bisa makan, tetap aktif dan sehat gitu. Nah, yang ketujuh penting banget nih. Kita perlu banget berikan menu yang variatif. Kembali lagi sama halnya seperti dengan orang dewasa, kita aja kalau makan nasi tempe terus bosen ya kan. Nah, apalagi juga bayi. Nah, untuk itu kita mungkin perlu cek nih menu yang kita berikan untuk anak kita tuh itu terus aja nggak sih? Atau menunya ya nggak ganti-ganti. Untuk itu pasti anak juga akan bosen. Nah, biasanya aku itu selalu stok makanan untuk Harvey untuk 2 hari. Karena kenapa? Kalau lebih dari 2 hari, aku rasa juga udah nggak fresh gitu kan. Dan anak pun juga bosen kali kalau setiap hari makan makanan yang sama gitu kan. Nah, akhirnya aku selalu berikan stok hanya 2 hari. Dan juga aku selalu berikan menu-menu yang variatif. Aku juga masih banyak belajar banget nih untuk lihat menu-menunya. Mungkin bisa dari TikTok ataupun juga dari dokter-dokter gitu kan. Nah, kita perlu banget banyak-banyak cari inspirasi. Dan yang terakhir untuk mami, kalau memang seandainya semua tips yang aku berikan udah dilakukan, mungkin mami bisa langsung ke dokter spesialis anak. Kenapa sih harus ke dokter? Karena biasanya anak yang baik-baik aja itu keadaan tubuhnya dia akan bisa menyerap gizi yang baik, bisa menyerap makanan dengan baik. Tapi kalau anaknya masih nggak mau juga, mungkin mami perlu bertanya langsung ke dokter, ke bagian medis yang memang sudah ahlinya. Karena mungkin di dalam tubuhnya si bayi ada yang sedang tidak beres atau sedang tidak baik. Mungkin dia lagi sembelit parah banget, atau mungkin ususnya juga lagi pupnya tertahan di situ sehingga dia merasa kenyang terus gitu kan. Nah, kita nggak tahu, untuk itu mami perlu banget cek ke dokter. Nah, mami sekian, terima kasih sudah mendengarkan tips dari aku. Aku juga masih pemula banget, anakku juga masih 7 bulan dan ini anak pertama aku. Tapi aku bersyukur dengan adanya Harvey sempat GTM, aku jadi semakin menggali-gali dan juga mencari terus inspirasi bahkan artikel-artikel dari dokter untuk bisa sharing lagi ke mami-mami semua. Nah, aku harap mami-mami tetap semangat untuk menjalani sebagai seorang ibu, karena aku yakin mami-mami udah memberikan yang terbaik untuk si baby gitu. Ya, jangan lupa untuk komen, juga subscribe, juga share ke mami-mami yang lain. Oke deh kalau gitu, see you on my next video. Bye-bye.